Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, jumpa lagi dengan Hasan Madura, masih dengan channel yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini yuk kita tonton jalannya dialog Ustadz Zuba melawan Pendeta Rudi. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keselamatan atas kita semua, sahabat-sahabat. Hari ini kita berdialog dengan salah satu debater Kristen, Saudara Rudi Yohanes, membahas tentang asal-usul Islam dan juga Kristen. Al-Quran menyatakan terkait dengan dinul Islam, yang mana ajaran Islam ini sesungguhnya itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Al-Quran menerangkan di dalam surah Yusuf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billah min syai'. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi data ini menjelaskan para nabi terdahulu itu mengajarkan satu konsep ajaran yang sama, yaitu tauhid. Mengajarkan kemudian dan mewasiatkan kemudian kepada anak keturunannya agar menyembah hanya kepada Allah. Di dalam surah Asy-Syura ayat 13 dikatakan, "Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din." Jadi nabi-nabi ini kemudian diajarkan untuk tidak berpecah belah di dalam pengajaran. Jadi mereka mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Hanya mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Mereka adalah orang-orang pilihan yang kemudian mengajarkan tauhid, memberi petunjuk kepada agama Allah, yaitu dinul Islam. Karena itulah kemudian Al-Quran menyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 3, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi kesempurnaan daripada ajaran para nabi itu kemudian Allah tekankan, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridha Islam sebagai ajaran agamamu. Nah, ini yang kemudian ingin kita sajikan pada sore hari ini, bahwa ajaran Islam itu asal-usulnya berasal daripada Allah, dan Islam ini sudah diajarkan kepada para nabi terdahulu, bukan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira demikian. Oh, pakai timer ya? Ya, ada timernya itu. Oke, saya lanjut. Jadi agama Islam ini itu bukan baru datang ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada. Islam itu sudah ada, hanya saja pondasinya ajaran tauhid dan kemudian syariatnya pada setiap nabi itu berbeda. Karena kemampuan manusia pada zamannya itu tidak bisa disamakan dengan kemampuan manusia dalam hal ini Islam, yang mana semua syariat yang diajarkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah bisa diterapkan pada masa itu dan sekarang. Makanya Al-Quran mengatakan,
kemudian dan kami telah memberi wahyu pada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami berikan mereka kitab pada Daud. Ya, saya kira begitu sebagai pembuka dari saya. Semoga hari ini kita bisa berdialog dengan betul-betul fokus kepada tema asal-usul agama. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, kalau ditanya saya tentang kekristenan, saya tetap berpatokan sebelumnya terima kasih atas hadirnya semuanya. Kita sehat-sehat selalu di bawah lindungan langit dan bumi, di bawah lindungan Tuhan masing-masing. Ya, nah, saya akan menguraikan bagaimana sih asal-usul kekristenan. Kristen itu adalah pilihan orang-orang yang mengikut Yesus Kristus, ya. Maka dikatakanlah dia Kristen, ya. Kalau dikatakan secara tertulis di dalam kitab suci, memang itu kami akui dimulai dengan Kisah Para Rasul 11, ya. Yang ayat 26 itu dikatakan bahwa jemaat itu mula-mula di Antioquia, ya. Dan itu disebut Kristen untuk pertama sekalinya, ya. Kalau Kristennya kami katakan ya pada saat itu. Tetapi kalau dikatakan kapan manusia mulai mengikuti firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena Yesus kan adalah firman yang menjadi manusia. Itu dimulai orang sejak zaman penciptaan Adam dan Hawa, ya. Jadi disitulah orang mulai mengikut firman itu. Tetapi memang tidak dinamakan Kristen. Karena Kristen belum lahir dan belum ada. Ya. Kalau ditanyakan lagi, apakah Yesus yang membawa agama Kristen? Kami akan berbicara secara jujur bahwa Tuhan Yesus itu tidak datang membawa agama. Sebab kalau Yesus datang membawa agama, sudah pasti ajaran pertama Yesus itu adalah kebencian, ya pasti itu. Karena bagi orang Kristen itu adalah yang menyembah Tuhannya orang Kristen atau Yesus Kristus itu adalah orang yang menyembah Tuhan. Di luar Kristen adalah penyembah hantu atau berhala, ya. Dan Yesus tidak menginginkan itu, kawan, karena dia datang membawa kasih. Andai kata itu kami sebutkan, bayangkan betapa ngerinya perasaan kawan-kawan kami Muslim. Wah, kok orang Kristen mengaku mereka penyembah Tuhan, kami penyembah hantu, misalnya begitu, ya. Maka tidak ada sedikit pun di dalam hati kami mengatakan orang Muslim kafir. Ya, kenapa tidak ada? Karena Yesus datang pun tidak membawa agama. Tapi kalau Yesus datang membawa agama, maka orang Muslim bagi kami adalah kafir. Ya, terpujilah Tuhan Yesus bahwa dia memang datang membawa kasih. Nah, kemudian apa yang mendasari saya bahwa saya ini harus memilih Kristen? Dasar pertama adalah yang di 2 Korintus 12 ayat 2 itu, ya, bahwa seorang Kristen sudah ada yang masuk ke dalam surga, ya. Terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, mau menolak atau menerima, itu enggak urusanku, ya kan? Urusanku karena aku sudah mengimani Bible itu, maka apapun isinya aku percaya, ya. Dan karena aku sudah memilih Kristen dan tertulis di 2 Korintus 12 ayat 2 bahwa Kristen sudah ada wakilnya di sorga, ya. Maka Yesus apakah mengenal orang Kristen ini? Ya. Kenapa dia mengenal? Karena sekarang Yesus kan di sorga. Tentu Yesus tahu siapa yang ada di sorga, ya. Dan ya itulah yang bisa saya katakan mengenai kekristenan itu. Kemudian dari Antioquia itu berkembanglah kekristenan ini sampai kalau kata orang ke Katolik Rom berdiri, kemudian ini dan itu dan ini dan itu. Tetapi saya tidak mau bercerita itu karena itu di luar daripada Bible. Saya hanya bercerita yang ada di dalam Bible itu saja, ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan. Oke, terima kasih opening statement dari Tuhan yang terakhir, ya. Kan dia duluan baru aku. Harusnya dia duluan baru aku. Kan gitu urusannya. Gimana? semuanya aman terkendali. Ya, Oke. Mas, ini sesi tanya jawab. Ya. Silakan. Terima kasih.
mengatakan bahwa agama Islam itu sudah ada sejak pada zaman para nabi-nabi sebelum Muhammad, ya. Ya, tolong dipertegas lagi tepatnya pada zaman Nabi apa, silakan. Iya, baik. Jadi iya, baik. Jadi Islam itu adalah agama yang kemudian menerima aturan Tuhan, kemudian menyembah hanya kepada satu Tuhan. Itu Islam. Nah, ketika Anda mengatakan itu sejak dari mana dikatakan Islam itu ada, kalau kita melihat dari perspektif apa yang dikatakan Islam, yang kemudian hukum-hukumnya ketika kita taati maka kita menjadi Muslim, maka Muslim ini, ya, pengajaran untuk perintah untuk taat kepada perintah Tuhan ini itu sudah ada sejak Adam. Karena perintah Allah kepada Adam untuk taat kepada perintah Tuhan. Ketaatan kepada perintah Tuhan mendudukkan manusia itu duduk sebagai Muslim, orang yang berserah diri kepada aturan Tuhan yang diberikan kepada dirinya. Ya, jadi diterangkan di dalam Islam, agama Islam dalam Al-Quran, bahwa Adam itu kemudian diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah kepadanya. Di antaranya adalah mentaati apa yang kemudian datang agar dia tidak mendekati pohon buah ilmu, buah khuldi. Itu perintahnya. Makanya ketika dia diajarkan oleh Allah untuk kemudian memberikan penamaan kepada makhluk selain dirinya, dia lakukan itu, dia ikuti itu. Dia katakan, sebutkan apa daripada nama dari benda ini. Lalu kemudian Adam alaihissalam mengikuti perintah itu. Dia tidak membantah. Oleh karena itulah dia sudah mempraktikkan menjadi seorang Islam yang kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ketika didatangkan kepadanya perintah untuk taat, menyembah hanya kepada Allah, dia menyembah hanya kepada Allah, lalu kemudian dia tidak pernah menduakan apapun selain daripada Allah. Ini yang perlu saya katakan, bahwa Adam alaihissalam itu sudah mempraktekkan ajaran sebagai seorang Muslim karena dia kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Siap. Oke, itu aja. Ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya, Yahudi dan Nasrani itu menurut si Zulkifli apa? Apakah itu hanya suku, ataukah itu agama, ataukah itu kepercayaan, ataukah itu termasuk dari apa tadi kau bilang Mas Arab? Din. Silakan. Ya, Dino. Jadi Yahudi itu adalah kemudian orang yang memiliki kedudukan sebagai keturunan Yakub. Lalu kemudian padanya diberikan sebuah kitab, diutus kepada mereka nabi-nabi. Lalu kemudian pada diri mereka itu ada hukum-hukum, ada aturan-aturan, sehingga mereka dikatakan di dalam Al-Quran Yahudi dan Nasara. Mereka adalah golongan yang diberi nabi, golongan yang diberi kitab suci, golongan di mana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu kepada Yahudi dan Nasara. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan diri kepada Bani Israel, Allah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Musa, kepada Isa. Lalu orang-orang yang mengikutinya disebut Yahudi, orang-orang yang mengikuti Isa disebut Nasara. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi ini kok jadi macet-macet ya. Ya, aku lanjutkan. Ya. Jadi Zulkifli sudah mendefinisikan tadi bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian Yahudi itu adalah
keturunan Yakub dan dikirim nabi dan juga kitab suci. Baru Nasrani juga seperti itu, dikirim nabi dan kitab suci. Nah, yang saya mau tanyakan, menurut si Zulkifli, apakah Islam juga seperti Yahudi dan Nasrani pada zaman nabi-nabi itu? Silakan. Ya, jadi ketika kemudian orang-orang Yahudi itu dan Nasara ini didatangkan kepada mereka nabi dan rasul, ya, di dalam pemahaman kami umat Islam, bangsa Arab itu masih dikenal dengan sebutan orang jahiliyah. Kenapa? Pada mereka tidak dinyatakan di dalam Al-Quran adanya pengutusan terhadap diri mereka, suku-suku mereka itu nabi dan rasul. Tidak ada diberikan kepada mereka itu kitab. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara tidak rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti ajaran mereka. Artinya bahwa sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu datang mengajarkan kemudian fondasi Islam kepada bangsa Arab, belum ada agama di sana, belum ada nabi, belum ada rasul yang dikhususkan memang untuk mereka, lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran. Silakan. Dari pernyataan si Zulkifli, artinya kau pembual, pembohong, semuanya pengibul. Kenapa aku bisa mengatakan demikian? Kau bilang sejak Adam sudah ada Islam, kemudian ada datang Yahudi, ada datang Nasrani, diberi kitab-kitab. Setelah itu kau bilang Islam belum diberi kitab. Kemudian kau menghubungkan dengan Arab, di Arab belum agama. Sebenarnya Islam itu agama Arab atau agama Nabi? Karena kau bilang sejak Adam sudah ada Islam. Kalau sejak Adam sudah ada Islam, maka sudah jelas pada zaman Adam itu sudah ada kitab. Kitabnya apa? Ya kita tahu kitab suci Al-Quran itu kitab umat Islam. Adam belum pernah memegang kitab Al-Quran. Bahkan kau bilang Yahudi Nasrani diberikan nabi dan kitab, dan mereka tidak juga beragama Islam. Lawa-lawa. Kalau memang nabi-nabi itu Islam, Musa pun harusnya Islam, maka pengikut Musa harusnya Islam. Aduh, kamu ini gak paham, Jadi orang yang patuh kepada perintah Allah itu namanya Islam. Seperti itu. Jadi siapapun dia, termasuk Nabi Adam, karena Nabi Adam patuh kepada perintah Allah, maka Adam Islam. Juga Nabi Ibrahim karena tunduk dan patuh kepada Allah atas perintah Allah, maka Nabi Ibrahim adalah Islam. Semuanya para nabi itu adalah Islam. Seperti itu. Namun di sini belum dinyatakan, namanya ini belum dinyatakan. Artinya ketika Al-Quran turun baru diberi nama wa ana kalimat Islam gitu loh. Sebenarnya di Islam itu dari dulu itu ada gitu loh. Cuman nama ini diberikan setelah Nabi terakhir, seperti itu. Jadi ketika ajaran Tuhan ini kitab suci Al-Quran terakhir, maka ini semua ajaran para nabi dari dahulu sampai terakhir itu Islam gitu loh, Lek Rudi. Paham gak? Aduh, Lek Rudi. Kok parah sih kamu ini? Jadi gini, semua ajaran para nabi itu datangnya dari Allah. Perintah dari Allah kemudian dipatuhi, ditaati oleh para nabi semua. Kan seperti itu. Maka karena patuh dan tunduk pada perintah Allah, maka disebut Islam. Nah, setelah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, maka dikatakan seluruh para nabi itu adalah Islam. Seperti itu. Nah, kalau Kristen ini gimana? Apakah Kristen bisa saja dikatakan ini? Oh, no, tidak. Kalau Kristen kan bukan tunduk patuh kepada perintah Tuhan.
Wong Kristennya sendiri ini dari mana gak tahu kok. Siapa yang membuat kekristenan ini juga gak tahu, Yesus gak kenal gitu. Terus ibadah yang dilakukan di gereja itu ajaran dari perintah dari Yesus atau bukan? Ibadah ya gereja itu ya gak juga gak tahu. Pokoknya wis ngarang-ngarang bebas, itu bukan Islam namanya gitu loh. Seperti itu. Kalau siapapun yang tunduk patuh pada perintah Allah, dia itu Islam Lairudi gitu loh. Yuk naik lanjut. Jangan mengarang bebas, jangan kau karang-karang, akui saja bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad. Selesai. Ini kau karang-karang zaman Nabi Adam, zaman Nabi ini. Buktinya Musa nggak Islam, Yahudi. Buktinya kita Musa Taurat bukan Al-Quran. Nasrani lagi kau bilang, buktinya Nasrani kitab sucinya bukan Al-Quran. Kalau memang Islam sudah ada, tentu Yahudi Nasrani itu tidak bakalan ada. Karena jelas-jelas keturunannya yang Ibrahim, Isa, Yakub sampai Musa itu turun-temurun dari silsilahnya. Ke ujuk-ujuk tiba-tiba mereka nggak jadi Islam. Adam. Loh, makanya Lairudi aja keturunan Adam. Adam itu Islam, kok tiba-tiba Lairudi jadi kafir Kristen, itu gimana ceritanya gitu loh. Ya itu karena pembangkangan Lairudi gitu loh terhadap Tuhan yang sebenarnya gitu loh. Seperti itu gitu loh. Jadi berhubung apa ya, hati Lairudi ini apa ya, sesat, condong pada sebuah kesesatan, maka akhirnya menyembah manusia. Itu wajar hal seperti itu gitu loh. Ayo lanjut. Islam, Ibrahim Islam, ujuk-ujuk mereka tidak menjadi Islam. Ini sangat-sangat lucu saya pikir. Nah, pertanyaan saya mohon dijawab dengan kejujuran ya kawan-kawan ya. Kenapa Tuhan harus menurunkan agama Islam? Silakan. Iya. Jadi Islam itu diwahyukan oleh Allah dikarenakan Islam itu memiliki hukum-hukum tentang tauhid dan juga memiliki hukum-hukum tentang syariat. Jadi tentang hubungan kepada Allah, kaidah-kaidahnya jelas, hubungan kepada sesama manusia, hukum-hukumnya jelas. Islam diberikan oleh Allah untuk kemudian menjadi pedoman sebagai panduan dalam kehidupan. Makanya Al-Quran menerangkan, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran diwahyukan oleh Allah untuk menjadi petunjuk, menjadi bimbingan di dalam kehidupan. Karena itulah kemudian Allah menerangkan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 bahwa kebenaran Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai kitab yang kemudian menjadi petunjuk sebagai pembimbing kepada seluruh umat manusia. Ini yang dipahami oleh kami sebagai seorang muslim, bahwa kebenaran Al-Quran Karim tidak kemudian dijadikan sebagai satu hal yang sia-sia diwahyukan oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Maka Allah kemudian mengatakan bahwa di dalam ayat ini ya, Al-Quran diwahyukan untuk menjadi pembimbing kepada seluruh umat manusia. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Al-Quran diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pelengkap semua ajaran-ajaran para nabi yang kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, yang Anda katakan tadi, kenapa dikatakan bahwa Adam itu sudah Islam? Lalu kemudian kau katakan kenapa orang Quraisy tidak melakukan ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran agama Islam? Karena pada masa itu tidak ada kewajiban bagi Adam untuk mengajarkan kepada keturunannya.
Le Rudi. Berarti Anda di sini yang nggak paham, Le Rudi. Sudah tahu tentang tunduk dan patuh kepada perintah Allah itu Islam. Sejak Adam itu sudah Islam gitu loh. Sebenarnya gitu loh. Tetapi dinyatakan kemudian di dalam Al-Quran sehingga kita sekarang ini tahu bahwa seluruh para nabi itu Islam seperti itu gitu loh. Kalau Anda mengatakan kenapa keturunan Adam, keturunan Abraham dan seterusnya banyak yang ingkar, banyak yang kafir, ya seperti itulah. Termasuk ini Lerudi itu juga keturunan Adam kan, jadi kafir kan. Seperti itu gitu loh Lerudi. Ya bisa saja karena Lerudi itu memilih pada sebuah kesesatan kan, seperti itu. Gampang kan, mudah sebenarnya gitu loh. Sekarang kau bilang Al-Quran. Urusannya apa Al-Quran sama Adam? Mana kenal Adam Al-Quran? Mana kenal Musa Al-Quran? Kalau Musa kenal Al-Quran, maka dia tidak menerima kitab Taurat, tapi kitab Al-Quran. Pernyataanmu semakin mempertegas bahwa Islam ada zaman Nabi Muhammad. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Terima kasih ucapanmu itu semua. Ya. Tauhid, syariat. Sekarang aku mau bertanya lagi. Mengapa Nabi Muhammad disuruh mengikuti agama Ibrahim yang hanif? Atau milah Ibrahim yang hanif? Kok tidak dibilang mengikuti Islam Ibrahim? Silakan. Ya, jadi di dalam Al-Quran di surah An-Nahl ayat 123 memang diterangkan seperti itu. Perintahnya kemudian untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi yang perlu Anda pahami itu, Islam ini apa? Islam ini adalah ajaran yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada perintah Allah. Jadi ketika ada orang yang dibawakan perintah kepadanya, lalu kemudian dia tunduk kepada perintah itu, maka dia adalah seorang muslim. Ajarannya adalah Islam. Jadi Islam itu adalah SOP. Yang melaksanakan SOP aturan ini disebut muslim. Islam itu undang-undang. Apakah pada Abraham ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Adam ada undang-undang Tuhan? Ada. Pada Musa ada undang-undang Tuhan? Ada. Undang-undang inilah yang saya sebutkan Islam. SOP, standar daripada yang harus dilakukan oleh manusia terhadap perintah. Yang taat kepada perintah, itulah yang disebut muslim. Nah, apakah ada pada Kristen undang-undang? Tidak ada. Tidak ada SOP Tuhan kepada Kristen. Karena Kristen nanti lu, jangan singgung Kristen. Ya, karena pada mereka, begitu juga agama lain selain daripada Islam, itu tidak ada undang-undang yang didatangkan dari Allah. Karena agama mereka adalah agama arti, agama bumi, agama yang dibuat-buat. Nah, kenapa Allah memerintahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Abraham yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Apa ajaran Abraham? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi, dan tidak menduakan dengan malaikat yang datang kepadanya, membawa kemudian mimpi kepadanya. Itu dia tidak duakan. Oh, ini kayaknya Tuhan ini, karena dia datang dari langit dan seterusnya. Tidak sama sekali. Abraham tidak pernah menduakan Tuhannya yang telah mengutus dia sebagai bapak para nabi. Nah, sehingga ketika baginda Rasul Muhammad SAW diperintahkan untuk ikut kepada ajaran Abraham, artinya ajaran yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran yang baru datang ketika dia ada sebagai nabi bagi seluruh umat manusia, sebagai khatam nabiyin. Tetapi ajarannya adalah melanjutkan tongkat estafet pengajaran yang diajarkan oleh para nabi-nabi. Makanya Allah mengatakan, "Wahai Muhammad, aku tidak mengutus rasul sebelum engkau selain aku ajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, itulah jalan yang lurus itu." Makanya kalau saya mengatakan bahwa Abraham, dalam hal ini Nabi Ibrahim, mengajarkan ajaran Islam, ya, karena Islam itu artinya adalah ketundukan, keselamatan, damai. Kenapa orang bisa memperoleh kedamaian? Karena orang tersebut mendudukkan dirinya pada pondasi-pondasi aturan-aturan main Tuhan. Nah, yang taat ini disebut muslim. Bukan kufur dia, bukan orang ingkar, tapi mereka muslim. Abraham muslim, Musa muslim, Isa muslim, semua yang taat kepada perintah Tuhan yang datang pada
Sudah dijelaskan begitu apa ya? Begitu gampang masih lagi. Lerudi. Belum Nabi Muhammad datang. Kamu bilang Islam artinya undang-undang. Ibrahim tidak punya undang-undang. Yang punya undang-undang itu Taurat, Musa. Itulah undang-undang pertama yang ada. Aduh, dari mana kamu tahu? Semuanya itu Abraham juga itu punya aturan gitu loh. Bahkan dari mana Abraham mendapat perintah sunat dan seterusnya gitu loh. Aturannya dari mana kalau bukan dari Tuhan? Jadi dari sejak Nabi Adam itu sudah mempunyai aturan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Itu pasti sudah ada gitu loh, Lek Rudi. Aduh, kok parah banget sih kamu, Lek Rudi. Dan kau mengatakan bahwa kalian harus ikut agama Ibrahim, milah Ibrahim. Memang Musa nggak ikut milah Ibrahim? Atau Musa punya ajaran sendiri? Kenapa kalian tidak ikut ajaran Musa? Dan anehnya Musa kok diturunkan kepada dia, jadi ada kitab Taurat dan pengikutnya dinamakan Yahudi. Dan Nabi Isa diturunkan Injil dan pengikutnya dinamakan ya Nasrani. Lawa. Apakah Tuhan salah turunkan? Kok kan Tuhan juga yang menurunkan kitab itu semua? Kamu baca surah 22 ayatnya yang 22 ayat 40. Allah SWT mengenal keempat agama itu. Allah SWT tidak menurunkan Islam saja, Yahudi, Nasrani, Kristen, dan satu lagi yang namanya Islam. Kalau melihat surah itu, dan tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan Allah mengenal empat rumah ibadah itu, dan dari empat rumah ibadah itu disebutlah nama Allah. Tidak ada dikatakan situ Allah yang tauhid ini nggak penting, dari situ disebut nama Allah dan dibilang itu agama Allah. Jadi jangan kau ngarang-ngarang. Lebih dahulu ada agama Yahudi, Nasrani, Kristen, baru Islam. Itu urutannya yang dibilang Al-Quran. Maka rumah ibadahnya dimulai dengan yang saya bilang tadi, tahu kitab-kitabnya juga sesuai yang dibilang tadi. Kemudian tadi aku bertanya, kenapa kalian ikut milah Ibrahim? Kenapa harus ada agama Islam? Milah Ibrahim itu aja ikuti. Ibrahim belum punya agama saat itu. Belum ada dua kalimat syahadat, belum ada berhaji sudah ada dalam Al-Quran ya. Dua kalimat syahadat tidak ada, seperti yang kalian sebutkan sekarang. Belum ada itu bayar zakat, belum ada di situ puasa atau segala macamnya. Haji memang Ibrahim yang mengusulkan. Anehnya, kenapa gak ikut agama Ibrahim? Harusnya kalau ikut agama Ibrahim kalian bersyahadat atas nama Ibrahim. Kalian sekarang ikut agama Muhammad, Nabi Muhammad, maka kalian bersyahadat atas nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh ikut atas nama Nabi Ibrahim, maka Nabi Muhammad harus bersyahadat atas nama Ibrahim. Dan tidak boleh ada agama baru, karena sudah dijelaskan ikutlah agama Ibrahim. Maka kalian pun harus ikut bersyahadat atas nama Ibrahim. Aduh, Pak Rudi, sudah dijelaskan dengan bagus. Tapi kok sulit ngertinya Mas Rudi ini. Aduh, lambat, lemot. Mas Rudi lemot. Jadi kalau kau bilang, sudah sejak zaman Adam sudah ada agama Islam, bohong. Kau mengungkapkan sendiri kebohongan itu, bukan kami. Dengan kriteria yang kau bilangkan. Kau mengatakan undang-undang Islam itu artinya undang-undang. Mana ada zaman Ibrahim undang-undang? Semua nabi mengajarkan tauhid. Untuk apa lagi ada Islam? Nabi mana yang tidak mengajarkan tauhid? Seolah-olah Islam ini ajaran baru. Tidak ada ajaran baru di situ mengenai ketauhidan. Ya, sekarang saya bertanya lagi, yang 9. Wah, ini pertanyaannya unik-unik. 5 rukun Islam itu dari mana sumbernya? Apakah difirmankan Allah? Silakan dijawab. Ya,
Jadi rukun Islam itu jelas ya, adalah perintah. Kalau dia adalah perintah, berarti datanya, dalilnya itu pasti ada di dalam Al-Quran. Itu pasti. Beriman kepada Allah, jelas itu adalah perintah Allah. Beriman kepada malaikat, artinya kami umat Islam itu diperintahkan untuk percaya akan adanya malaikat. Itu sudah pasti itu. Makanya di dalam Al-Quran diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasuli wal kitabi, ya, dan seterusnya. Itu adalah perintah. Kami diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada malaikat. Anda boleh baca di dalam kitab, dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, di ayat 136. Itu sudah jelas sekali itu. Bahwa kami diperintahkan beriman kepada Allah. Nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan beriman hanya kepada Allah. Maka Al-Quran menguraikan kepada kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi perintahnya kemudian kepada seluruh nabi adalah menyembah hanya kepada Allah. Ketaatan kepada perintah inilah yang kemudian disebut muslim. Perintah inilah yang disebut SOP. SOP inilah yang saya katakan Islam. Karena Islam itu berasal dari kata aslama yaslimu islaman, berarti tunduk, patuh, apalagi selamat, kemudian berserah dirilah itu kepada perintahnya, tunduk kepada perintahnya, patuh kepada perintahnya, mengkondisikan manusia yang melaksanakan itu disebut muslim. Islam itu sendiri adalah tunduk patuh. Nah, apakah Abraham tunduk patuh pada perintah Tuhannya? Yes, dia Islam. Apakah dia mengingkar pada perintah Tuhannya? Tidak. Berarti dia muslim. Berarti ajarannya menyembah hanya kepada Allah. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi rukun Islam itu jelas ada di dalam kitab suci kami, ada di dalam Al-Quranul Karim. Tidak mengada-ngada. Kami tidak beriman kepada sesuatu kalau tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Ya, ada anjuran dalam Al-Quran, barulah kami imani. Kalau tidak ada anjuran dalam kitab suci kami tidak lakukan. Itulah yang disebut muslim. Dan muslim itu fondasinya adalah Islam. Islam itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukumnya. Melaksanakan kaidah hukum itulah disebut muslim. Ingkar terhadap hukum-hukum itu disebut kafir, kufur. Ya, jadi kalau Anda bertanya apakah ada dalam Al-Quran sudah jelas itu dikatakan. Ya, silakan. Oke, saya nggak ngerti. Saya tanya mengenai 5 rukun Islam, kau sebutkan 6 rukun iman. Beriman kepada para nabi, ya. Nanti diulang lagi jawabanmu, ya, 5 rukun Islam. Kami juga beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi. Mana ada 5 rukun Islam beriman kepada malaikat, beriman kepada semua nabi? Nggak ada itu. Ya. Kau bilang lagi 5 rukun Islam itu tertuang di dalam Al-Quran. Artinya tidak tertuang di dalam Taurat, tidak tertuang di dalam Injil. Jadi lawa-lawa kau di Zulkifli. Kau bilang mereka Islam. Jadi entah siapa yang salah. Di Taurat tidak ada, di Injil tidak ada. Tapi bisa-bisanya mereka kau bilang Islam. Kenapa? Semakin mempertegas kau tidak paham kapan Islam itu ada. Hanya kau berpikir Islam itu sejak Nabi Adam. Hei, tidak. Islam itu ada sejak Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan saya berikut. Kalau kau mengakui Islam itu sejak zaman dulu kala masuk kau, ya, saya mau tanya, Nabi Muhammad sejak kapan memeluk agama Islam? Silakan. Cek. Ya, normal gurunya langsung, gas. Ya, jadi gini, yang saya jelaskan kepada Anda itu tadi, itu rukun iman. Ya, tertera di dalam surah An-Nisa yang saya terangkan tadi, kemudian ada dalam surah Al-Baqarah. Nah, kalau berbicara mengenai rukun iman, itu lain lagi. Rukun iman itu yang saya katakan bersyahadat itu pengikraran, mengikrar, mengimani, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kemudian Adam pernah bertuhan kepada selain daripada Allah? Tidak. Apakah Abraham pernah bertuhan selain daripada Allah setelah dia datang kepadanya wahyu? Tidak. Apakah kemudian Musa? Tidak, semuanya tidak. Bahkan Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel pun menyembah hanya kepada Allah.
Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah, sebagai penutup para nabi. Maka Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Nah, kemudian ketika Anda mengatakan di mana nabi-nabi itu kemudian bersyahadat. Bersyahadat ini artinya mereka mengimani bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, adalah Rasulullah. Anda boleh baca di Ali Imran ayat 81. Ya. Ada yang bisa memunculkan? Nah, di Ali Imran ayat 81 itu jelas dikatakan bahwa para nabi diambil kesaksiannya oleh Allah untuk kemudian bersaksi bahwa akan datang seorang rasul yang mana rasul ini sebagai penutup para nabi. Nah, ini yang diterangkan. Siapa rasul itu? Dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti seluruh nabi yang diutus oleh Allah semuanya itu meyakini Allah satu-satunya Tuhan dan meyakini baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok rasul yang akan datang setelah mereka. Qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minas syahidin. Kami bersaksi, kami para nabi bersaksi bahwa dia adalah rasul yang akan kau utus setelah kami, dan kata Allah, aku juga bersaksi bersama dengan kamu. Allah pun bersaksi bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi. Jadi kalau Anda bertanya apakah para nabi itu bersyahadat? Yes. Mereka melakukan pengingkaran bahwa akan ada datang seorang rasul yang kemudian menjadi khataman nabiyyin. Kemudian perintah salat itu terlalu banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Perintah puasa juga terlalu banyak. Perintah zakat juga ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, dan seterusnya. Maka perintahnya kemudian untuk melaksanakan, karena itu adalah merupakan ketetapan dan yang diwajibkan oleh Allah. Ya, Tolong dijawab kapan Nabi Muhammad menjadi Islam, karena waktumu tinggal dikit lagi. Rasulullah Muhammad SAW, sorry saya tidak mendengarkan tadi pertanyaan saudara. Pertanyaanku. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan ajaran agama Islam setelah datang wahyu kepadanya dan perintah kemudian untuk mengajarkan kepada kaumnya, kepada seluruh umat manusia. Ketika dia berserah diri kepada perintah Allah, maka pada saat itulah dia juga menjadi seorang Islam. Iqra. Dia tidak membantah. Iqra. Apa yang dilakukan? Dia membacakan. Andaikan dia menolak untuk membacanya, maka dia bukan muslim. Ketika dia mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka dia menjadi seorang muslim. Dia menjadi seorang Islam. Dia mengikrarkan dirinya untuk mengikuti perintah dari Allah. Itulah Islam, itulah muslim. Oke, kasih aku 1 menit ya. Itu aja. Silakan. Oke, terima kasih. Cuma lagi-lagi kau mengatakan Islam itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Setelah dia mendapat Iqra, kau bilang baru dia menjadi Islam, baru dia mengajari Islam. Berarti sebelum itu apa agama Nabi Muhammad? Berhala kah? Makanya cerna kata-kata saya terlalu banyak kokotbat. Pertanyaan saya tadi hampir lewat. Sejak kapan Nabi Muhammad memeluk agama Islam? Itu pertanyaan saya. Ya, kau sudah menjawab. Terima kasih cuma. Terus, Aduh, Lairudi. Menurut saya sih mungkin mungkin terlalu lemot sih Lairudi ini. Padahal sudah dijelaskan tadi bahwa Islam itu adalah ketika tunduk patuh kepada perintah Allah, itu adalah seorang Muslim. Contohnya, jika dulu Nabi Musa tunduk patuh kepada perintah Allah, maka dia itu Muslim. Nabi Ibrahim tunduk patuh kepada Allah, dia itu Muslim. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW itu memang sejak kecil itu memang mulai dari umur 5 tahun itu memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Jadi
Nabi Muhammad sejak kecil itu tunduk patuh kepada perintah Allah. Walaupun perintah sholat pada saat itu belum ada gitu loh. Jadi kalau Nabi Muhammad pribadi itu memang sejak dia itu lahir, karena memang dijadikan seorang rasul ya, maka dipelihara oleh Allah dan selalu tunduk patuh kepada Allah. Maka sejak lahir Nabi Muhammad SAW kemudian sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi secara pribadi Nabi Muhammad SAW ini muslim gitu loh. Nah, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ini ketika menerima wahyu. Seperti itu maksudnya. Aduh, Lek Rudi. Jadi entah terbuat dari apa gitu loh. Ininya loh, IQ-nya ini. Ya, lanjut. Sebentar. Membenarkan. Nah, kalau ambil tadi surah Ali Imran 81, membenarkan. Musa juga datang. Musa yang pertama kali menurunkan ayat, diturunkan kitab suci. Baru Zabur dikatakan membenarkan Taurat. Injil dikatakan membenarkan. Mungkin langsung guruna waktu silakan habis. Iya, jadi gini, Islam itu adalah pondasi. Sekarang tadi kan udah aku jelaskan, Islam itu adalah pondasi. Ketika pondasi itu datang kepada mereka, maka ketika mereka menjalankan pondasi ini, mereka menjadi seorang muslim. Jadi Islam itu sudah ada dari sejak dulu. Ketika datang pondasi Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian mengikuti bacaan yang didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan dia mengikuti kaidah itu, ikra, dia melakukan itu, maka dia menjadi seorang muslim. Bagaimana mungkin kemudian dia mau mengadakan sebuah ajaran sementara belum datang padanya ajaran? Tentang Islam sejak Adam alaihissalam, ketaatan, perintah, koridor, aturan Tuhan itu sudah ada kepada manusia. Itu. Jadi Islam itu adalah koridor, perintah, aturan. Orang yang melakukan aturan itu itulah muslim. Oke, baik. Terima kasih. Istirahat dulu bisa ya. Boleh. Mungkin istirahat dulu ya, Guru. Dan juga ambil air putih dulu. Sama Bang Rudi ya. Nah, silahkan kalau mau minum dulu, persiapkan energinya. Lai Rudi, karena pertanyaannya biasanya sangat menghujam ya. Ya, sambil menunggu dilanjutkan diskusi ini atau perdebatan ini, kita akan sampaikan dulu acara ini diselenggarakan di Zoom MDM atau Media Dakwah Muslim. Sekaligus juga disiarkan langsung oleh beberapa channel Muslim ya. Mungkin di sini akan saya tidak tahu satu persatunya siapa saja, tapi saya masih perlu waktu, Pak Rudi? Ya, 1 menit lagi. Oke, 2 menit. 1 menit, sorry lu, biar kita agak mantap nih. Siapkan energinya. Minum dulu. Siapkan energinya. Ikat kursinya. Aduh, saya kencing, aku tunggu kencing lo, biar kencing. Aku lagi join nih. Aduh, Rudi, terkencing-kencing terus kamu, Rudi. Nanti kencing di celana. Ayo, sana jalan. Aduh, sambil mempersiapkan itu ya. Sabar. Kok bingung sih? Sana jalan. Ayo kencing dulu. Ngeri Zulkifli ini sampai mau kencing aku. Ya, nggak apa-apa. Daripada nanti pas lagi ditanya tiba-tiba harus ke kamar mandi kan. Oke, baik, mulai. Oke. Terima kasih. Tadi di awal Saudara Rudi mengatakan bahwa Yesus itu datang tidak membawa agama. Saya masih ingat sekali Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, lalu kemudian saya ingin mengatakan sesuatu di dalam kitab saudara, bahwa ada oknum atau sekelompok orang yang kemudian mengajarkan agama. Matius 23 nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu.
Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, Yesus tidak mengajarkan agama. Mereka yang diterangkan di dalam Matius 23 nomor 15 ini, itu mendirikan agama apa rupanya? Silakan. Oke, terima kasih. Matius 23 ayat berapa? Nomor 15. 15. Oke. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Ya, itu agama apa? Agama ahli Taurat dan Farisi itu yakni agama Yahudi. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Dan agama Yahudi ini bukan Yesus yang membawa, bukan Yesus yang menurunkannya. Tetapi agama Yahudi itu dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka itu di Keluaran, Tuhan memerintahkan Musa, bawalah umatku untuk beribadah kepadaku. Sabar ya, aku cari. Agama Yahudi itu yang Anda maksud itu yang mana? Sabar dulu, sabar. Bentar ya. Sabar dong, slow lah Jung. Kayak aku tadi diam, tenang, slow. Ojo ke susu, kata orang Jawa. Ya. Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi mereka mulai beribadah di situ. Kemudian mereka dituntun oleh Musa sampai keluar dari tanah Mesir, dan mereka akhirnya sampailah ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mulailah mereka merintis apa? Itulah yang namanya kemah Daud, dan kemah Daud berubah jadi rumah ibadah. Ada nggak nyambung? Sebentar dong. Nggak nyambung. Kembali kepada pertanyaan. Slow. Nggak. Sahabat, kamu jangan habiskan waktu dengan sia-sia. Slow dong, slow. Silakanlah kamu, hai Slow. Waktu tadi giliran aku diam. Saya yang bertanya, bukan Anda. Iya. Saya merasa pertanyaan Anda nggak nyampe. Aku menjawab. Anda. Slow dong, slow. Ini yang dimaksud Yesus, bukan orang-orang yang datang dari Mesir. Ku jelaskan Kan dari Mesir ini. Lerudi, itu jawaban Anda ini ngawur, Lerudi. Bukan, tidak sesuai dengan pertanyaan Bang Zuma, Lerudi. Loh, Lerudi, nggak sesuai jawaban Anda. Yang ditanyain apa, jawabannya apa gitu loh. Di mana Yesus pernah mengatakan agama Yahudi di mana? Langsung dijawab oleh Rudi. Ya, sebagai pakar. Akal-akalan aja, mau nipu dia. Slow. Jangan kekanak-kanakan. Loh, bukan masalah slow, ini masalah kebenaran. Jujur, Lerudi. Jadi yang ditanyakan itu, kamu jujur, Lerudi. Yesus jawab, kamu katakan Yesus tidak mengajarkan agama. Oke, Yesus tidak mengajarkan agama, katamu. Berarti Yesus tidak membawa ajaran Yahudi. Oke? Ketahuan dia. Takut belangnya ketahuan, si penipu. Gitu, Ruth. Lari kan dia, teman-teman? Wah, menghilang. Iya. Hilang, sakti. Pendeta Rudi Yohanes, Lerudi-nya sakti ini, moro-moro hilang ini, kabur. Dia mengatakan Yesus tidak membawa agama. Lalu dari mana agama Kristen? Dari mana agama Kristen itu? Yesus tidak membawa konsep Trinitas. Yesus tidak membawa ajaran menghalalkan apa yang diharamkan di dalam Taurat. Lalu dari mana ajaran Kristen? Satu-satunya cara untuk menghindar adalah kabur dari bangsua. Ya, itu baru benar, Rudi. Harus kamu kabur. Karena kalau kamu tidak kabur, Kristen di Indonesia akan gulung tikar atas nama Allah. Itu. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Begitulah debater Kristen gitu loh. Jadi tadi 1 jam Ustadz Zuma sudah melayani semua pertanyaannya dari kekristenan tentang Islam. Nah, giliran
Bang Suma bertanya satu kali aja, ternyata apa? Rudinya kabur, lari terbirit-birit, tak mampu menjawab gitu. Padahal yang ditanyakan itu ayat Bible, berkaitan dengan ayat Bible gitu. Tapi lari ke zaman Musa, lari ke kitab Keluaran dan seterusnya. Padahal yang ditanyain itu tentang masalah yang dimaksud dengan ayat yang ditanyakan oleh Bang Zuma gitu loh. Itu di zaman Yesus seperti itu. Aduh, Bang Rudi, Lek Rudi. Ya begitulah gitu loh kebiasaan debater Kristen. Kalau dia itu tidak mampu menjawab, maka siapkan sandal, lari sekencang-kencangnya. Itulah andalan debater Kristen. Jadi ikat sepatunya, tarik celananya, kabur bersama-sama. Itulah yang dilakukan oleh debater debater Kristen. Ya seperti itulah Bang Rudi. Jadi Bang Rudi ini awalnya adalah pertama ambil ancang-ancang, tarik celananya, kabur. Ya begitulah, memang seperti itulah kebiasaan debater Kristen gitu loh. Ketika dia itu tidak mampu menjawab, maka kabur adalah solusi terbaik. Kalau tidak seperti itulah. Ya mudah-mudahan ini menghibur ya, walaupun ini sebenarnya cuman sekedar hiburan aja sih. Lucu-lucuan aja sih Rudi Yohanes ini seperti itu. Dia itu kalau dibayangkan dia itu mengikat sepatunya, noleh kanan toleh kiri, tarik celananya ke atas, kabur gitu. Kalau tahu dari proses dari awalnya mungkin ketawa gitu loh. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jangan lupa dukung dan subscribe, dukung channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan keleluasaan, diberikan kelancaran dalam rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.